Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan cerita Kasih Tak Terlarai. Selamat mendengarkan. Setelah peti itu diperiksa oleh suaminya, keduanya sama-sama tersenyum. Keesokan harinya sesudah Sitaram berangkat itu, maka orang tua itu mengulang perkataannya dengan beberapa bujukan yang manis-manis, manis dari lautan madu. Nurhaida tertumbuk pikiran, tertarik hati, kabullah ia menurutkan orang tua itu. Selang beberapa jam kemudian, daripada suaminya berjalan itu, sekalian barang-barang Nurhaida dan pakaian suaminya telah terikat erat tersimpan dalam beberapa peti. Sesudah peti-peti dan sekalian mata benda itu naik ke atas Kici, maka dalam rumah itu hanya tinggal beberapa helai pakaian Sitaram yang setengah usang, serta sepucuk surat yang tertulis dalam beberapa patah perkataan huruf Arab saja. Sawuh dibongkar, layar ditarik, Kici melancar perlahan-lahan meninggalkan pelabuhan Singapura. Kedatangan Kici yang membawa Siti Nurhaida itu sangat menggemparkan isi kampungnya. Nurhaida yang hilang selama ini sekarang bersua balik. Taklah heran jika rumah Nurhaida penuh dikunjungi orang kampung itu. Pertama, karena ingin hendak melihat rupa bintang yang sudah lama terbenam itu. Kedua, ingin pula hendak mendengar kisahnya selama ia dirantau orang itu. Rupanya belum berubah, romannya bagai bermula, hanya dahulu ia gadis, sekarang ini istri orang. Tiadalah berhenti-hentinya mereka itu bertanya ini dan itu kepada jamu yang baru datang itu. Berjam-jam lamanya Nurhaida dikelilingi oleh orang kampung itu, duduk menceritakan peri keadaan dirinya selama ia dirantau itu. Sekalian mereka itu tampak sangat asyik mendengar kisah perempuan yang masih muda itu. Dalam pada itu tiada pula ia lupa menceritakan hal Sitaram, yaitu suami yang sudah ditinggalkannya. Sepanjang katanya, taklah mungkin Sitaram itu akan datang kembali kemari lagi. Tiadalah ia berani menginjak tanah ini. Hal itu pastilah karena menurut kata Sitaram, ia akan pergi ke tanah Malaka dan terus ke Pulau Pinang. Jadi makin jauhlah ia dari kampung halamannya ini. Tatkala ditanyakan orang kepadanya apakah mulanya maka ia meninggalkan suaminya itu, maka jawabnya, karena saya sangat rindu akan ayah bunda, sanak saudara, dan kampung halaman saya. Sesungguhnya, katanya pula, suamiku tiada hendak melepas aku pergi kemari ini. Tetapi dengan diam-diam saya dan mama, dua laki istri itu, lari kemari. Hal ini kami lakukan sepeninggal Sitaram pergi ke Johor. Syahdan diriwayatkan pula bahasa ia tiada cinta lagi akan suaminya itu. Cukuplah sudah, katanya, penanggungan yang sudah kuderita selama menurutkan Sitaram itu. Berapa kesal dan sebal hatinya karena telah menurutkan hawa nafsu. Hatinya tak terperikan lagi. Mudah-mudahan dari sini ke atas, katanya pula, saya takkan hendak didaya setan dan iblis lagi. Sudahlah yang telah sudah. Satu-satu kalimah yang diucapkan oleh perempuan muda itu masuk di hati kecil orang tuanya. Pada muka Encik Abbas terpancar cahaya kegirangan dan kegembiraan hati. Yakinlah ia bahasa anaknya takkan berbalik surut lagi kepada Sitaram orang buruan itu. Bermula jika diperhatikan dengan seksamanya akan air muka Siti Nurhaida tatkala nama suaminya terhambur dari mulutnya. Terbayanglah suatu rahasia yang gaib yang hanya dapat diketahui oleh ahli firasat yang arif. Ada kalanya ia bata-bata menyebut nama suaminya itu
tak boleh tidak, adalah dua hal yang terasa dalam hati, yakni kalau tidak sayangkan suami, tentulah benci akan suaminya itu. Mana yang benar dalam dua itu? Wallahu alam. Dengan demikian sampailah sudah 7 bulan lamanya Nurhaida di kampungnya itu. Kecantikan dan kemolekan perempuan itu masih menjadi ingatan dan kenang-kenangan anak-anak muda dalam kampung itu. Waktu itu pecahlah kabar memberitakan perempuan itu bukan istri Sitaram lagi, melainkan sudah menjadi janda. Kabar itu bertambah dipercayai orang karena dalam 7 bulan itu tak secarik juga perempuan itu menerima surat dari suaminya di rantau itu. Tatkala genap sudah Siti Nurhaida tengah 8 bulan diam di kampung, datanglah pula beberapa telangkei ke rumah Encik Abbas akan meminang anaknya. Sebagai yang sudah diberitakan, Encik Abbas itu tinggi hati, berpantang kerendahan, ia selalu memandang ke langit. Kebanyakan anak-anak muda dalam kampung itu dipandangnya tidak setara dengan anaknya itu. Meskipun anaknya itu bukan gadis lagi, dengan demikian permintaan anak-anak muda itu ditolaknya. Heran kita memikirkan ketinggian hati Encik Abbas itu. Adakah kebangsaan dan asal-usul itu menjadi rukun dan damai anaknya itu dengan suaminya kelak? Tiada ia insaf bahasa cinta hati suami istri itu lebih daripada kebangsawanan. Sekali peristiwa adalah pula seorang muda penduduk kampung itu juga meminang Siti Nurhaida, Wan Hasan, demikian nama pemuda itu. Sepanjang kata isi kampung itu, memanglah ia orang baik-baik. Pada pendapat Encik Abbas pun patlutlah sudah Wan Hasan itu menjadi jodoh anaknya. Dalam hatinya kabulah sudah ia akan menerima Wan Hasan itu jadi menantunya. Tetapi entah apa mulanya tatkala hal itu disampaikan kepada Siti Nurhaida, maka ia berkeras tiada mau kawin dengan anak muda itu. Sekalian bujuk dan rayu, orang akan melemahkan hati perempuan itu sia-sia saja. Hati perempuan muda itu tetap batu, tak dapat dipatahkan lagi. Jadi urunglah maksud Wan Hasan daripada memiliki Siti Nurhaida itu. Sejak daripada itu sunyilah orang yang meminang perempuan yang sudah janda itu. Agaknya mereka itu segan, karena permintaannya tak akan diperkenankan. Nurhaida tinggal janda jua. Pada suatu hari bersetuju dengan awal bulan Rajab, petang hari masuklah sebuah pelang menuju kampung itu. Sungguh pun pelang itu masih jauh, nyata juga kelihatan anak buah pelang itu hilir mudik di atas benda yang merapung itu. Mereka itu tampak berkemas dan bersiap, hendak tempat yang ditujunya sudah dekat. Setengah jam kemudian rapatlah pelang itu ke pangkalan, lalu bertambat. Isi kampung banyak datang ke sana, melihat-lihat pelang yang baru itu, serta mengamat-amati muatannya. Anak buah pelang itu hanya 4 orang, semuanya sudah setengah umur. Seorang di antaranya indah pakaiannya, berkopiah terbus hitam, berbaju cara Turki, sangat gagah rupanya. Janggutnya yang sangat lebat, misainya yang meranting betung, dan hidungnya yang mancung itu tiada dapat mengubah sifatnya. Jika ia memakai cara Eropa sekalipun, syarat-syarat yang tadi itu cukuplah menandakan orang itu orang Arab. Tak boleh tidak. Syekh Wahab, konon nama nahkoda pelang itu, segala perintah orang Arab itu diselenggarakan oleh anak buahnya dengan seksamanya. Nyatalah orang Arab itu nahkoda bahtera itu. Keesokan harinya segala barang perniagaan orang Arab itu pun dinaikkan ke darat. Di sanalah disewanya sebuah rumah akan tempat berniagakan barang-barang itu. Tiap-tiap hari ramailah orang datang ke kedai orang Arab itu karena barang-barang dan obat-obatan yang dijualnya oleh Syekh Wahab itu memanglah baik dan besar gunanya bagi penduduk kampung itu yang memang sangat berhajat akan obat-obatan.
Syahdan selang beberapa hari saja masyurlah kedai orang musafir itu. Adapun yang mengharumkan namanya itu bukanlah karena barang-barang dan obat-obatannya itu saja, akan tetapi kealiman orang Arab itu pun suatu alat pengharumkan dan memasyurkan namanya kepada penduduk kampung itu. Maka pada tiap-tiap hari Jumat, Syekh Wahab itulah yang membaca khutbah dan menjadi imam. Setelah sampailah sebulan lamanya Syekh Wahab duduk dalam kampung itu, maka bulatlah mufakat isi kampung itu akan menjadikan orang Arab itu guru dalam kampung itu. Mufakat putus, Syekh Wahab lalu dijadikan guru agama. Pada malam hari ramailah surau dengan orang yang hendak menuntut ilmu akhirat itu. Sebagai yang sudah dilajimkan, orang guru agama itu sangat dihormati dan disegani orang, apalagi Syekh Wahab itu keturunan Arab. Jadi tidaklah heran kehormatan orang akan guru mengaji itu lebih daripada guru mengaji yang lain-lain. Dengan demikian Syekh Wahab hidup dengan beberapa kesejahteraan. Syahdan setelah sampai tengah 2 bulan lamanya Syekh Wahab tinggal menjadi guru mengaji itu, pecahlah kabar memberitakan bahasa pada pertengahan bulan Sa'ban yang akan datang ini. Langsunglah perkawinan tuan guru mengaji itu dengan Siti Nurhaida janda Sitaram. Kabar itu bagi kampung yang demikian bukanlah kabar biasa yang lazim didengar orang, karena sebagai orang yang sudah kita ketahui, Siti Nurhaida itu memang tak hilang dari perhatian dan pikiran orang kampung itu, baik tentang tingkah lakunya, baik tentang keras hatinya. Jadi tidaklah heran pada ketika itu yang menjadi buah bibir tutur orang tak lain daripada kabar perkawinan yang akan datang ini. Setengah orang mengatakan perkawinan itu elok sangat. Inilah baru Enci Abbas mendapat menantu yang di hatinya. Sama tahulah kita bahasa pada dewasa cerita ini terjadi dan dalam kampung yang kecil pula. Maka seseorang keturunan Arab itu sangat mulia di mata orang banyak. Bahkan orang bersangka ialah bangsa yang semulia-mulianya dalam dunia ini. Pada zaman itu, siapa yang bermenantukan orang Arab ataupun keturunan Arab merasa dirinya sangat tinggi, meskipun menantunya itu tiada sepadan lagi dengan anaknya itu. Dalam hal demikian, orang tua yang akan bermenantu itu tiada takut rugi, tiada sayang harta tergadai, asal anak bersuamikan orang Arab, yang oleh orang-orang kampung semuanya digelarkannya Sayyid, yaitu keturunan Nabi. Anak muda-muda dalam kampung itu merasa dan berpendapat perkawinan Siti Nurhaida dengan orang Arab itu kelak kurang elok sudahnya. Mereka tahu guru mengaji itu orang negeri jauh, berlayar berpuluh hari mengarung lautan menjelang tempat diamnya. Setinggi-tinggi terbang bangung, surutnya kebubungan juga, jadi mustahil Syekh Wahab itu akan tinggal selama-lamanya di kampung yang sunyi itu. Meskipun pencariannya cukup, hidupnya senang, tentulah ia ingin juga pulang ke tempat tumpah darahnya, yaitu tanah Arab. Jika hal itu kejadian, tak dapat tiada Siti Nurhaida akan ditinggalkannya meranda pula di kampung itu. Karena barang mustahil ia mau membawa perempuan itu ke tanah Arab. Lagipun tak mungkin Siti Nurhaida suka mengikut suaminya itu kelak ke tempat yang sejauh itu. Ada pula setengahnya orang-orang kampung itu sangat menyesali Siti Nurhaida. Mereka memandang perempuan itu seorang perempuan yang lancang, tiada teguh setianya, bertabiat pucuk ru, kemana angin bertiup ke situ arah condongnya. Perempuan yang demikian feelnya tidak harus dibuat istri. Jika kita dengarkan percakapan orang di sini, kemudian kita dengarkan pula perkataan sekumpulan orang di sana, ragulah pula hati mereka. Ragu bercampur geli, ragu hati karena orang lain pendapat.
Geli hati sebab tak lain yang jadi buah cakap orang selain daripada perkawinan guru mengaji yang akan dilangsungkan itu. Rupanya dalam dusun yang terkurung itu perkara yang demikian menjadi perhatian orang berbulan-bulan, karena taklah ada hal-hal pengganti pemandangan dan pengubah pendengaran. Berlainan benar halnya dengan kota yang ramai dan besar. Hari yang dinanti-nantikan tibalah. Di rumah batin orang sedang sibuk bekerja, sana-sini berpancangan tungku batang pisang. Tukang masak bekerja dengan rajinnya, beberapa buah kawah telah terjerang. Hal yang terjadi itu memberi alamat. Di rumah batin itu ada peralatan besar, menjamu isi kampung, makan dan minum. Hal itu pastilah karena pukul 4 petang nanti akan turun mempelai laki-laki dari rumah batin itu. Mempelainya ialah Syekh Wahab guru mengaji. Sekalian ongkos peralatan tentulah ditanggung oleh batin itu, karena memanglah ia sangat sayang akan Syekh Wahab itu. Sebab selain daripada dia guru ngaji dalam kampung itu, banyak pula budinya kepada orang tua itu. Syekh Wahab berlepas tangan. Di rumah Enci Abbas pun orang ramai pula. Di bawah-bawah pohon kayu kelihatan asap mengepul ke udara. Di sana terjerang periuk, di sini terjerang kawah. Lebih ramai dari rumah batin tadi. Itu tak heran karena adatlah bagi tanah-tanah Melayu pesisir. Bahasa di sebelah pihak perempuan memang lebih besar alatnya daripada pihak laki-laki. Apalagi Encik Abbas itu orang hartawan yang tak mau kalah, berpantang kerendahan, lagi pula mendapat menantu yang di hatinya benar. Angan-angannya sudah sampai, cita-citanya sudah berlaku. Waktu inilah dipergunakan akan menunjukkan kekayaan yang banyak itu. Di dalam rumah sudah terpasang sebuah pelaminan bertingkat 3, bertahtakan perada, bertabirkan sutra berbagai warna. Dalam pelaminan itu terletak beberapa buah bantal yang bertekatkan benang emas bercampur benang perak. Pelaminan yang demikian belum pernah diperbuat oleh orang kampung itu. Sesungguhnya yang dilajimkan pelaminan yang demikian perbuatannya teruntuk bagi anak dara, yaitu perawan yang belum kawin. Jadi berubah halnya dengan Siti Nurhaida yang sudah janda itu. Akan tetapi perbuatan Enci Abbas itu bukanlah melanggar adat, sekali-kali tidak. Hal itu boleh dilakukan asal orang itu mampu, yaitu sanggup berbuat demikian. Maka janda yang kelak akan dipersandingkan dan berpakaian sebagai pakaian pengantin yang masih perawan itu disebut orang janda berhias. Artinya perempuan janda yang dipakaikan menurut pakaian pengantin yang masih anak dara. Bagi Enci Abbas, orang yang banyak hartanya itu tiada akan menghangat mendingin baginya, apalagi selama hidupnya belumlah pernah ia mengawinkan anaknya. Tatkala sang matahari itu telah tergelincir dari pertengahan perjalanannya, kedengaranlah dari kedua belah pihak bunyi gendang dan gong bersahut-sahutan. Menggembirakan hati orang, telah banyak laki-laki dan perempuan. Sekalian mereka itu diundang oleh tua kampung dan diperjamunya makan minum, akan mengarak mempelai laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Pukul 4 hampir berbunyi, seorang anak muda diutus oleh batin itu ke rumah Enci Abbas menanyakan kalau persediaan sudah lengkap, karena pengantin laki-laki akan datang. Sebentar kemudian suruhan itu datang kembali mengabarkan yang pihak perempuan telah siap sekadar menanti kedatangan mempelai laki-laki saja. Ketika jam telah berbunyi 4 kali, kedengaran bunyi bedil yang diiringi oleh bunyi gendang dan rebana serta zikir, sehingga gemuruh bunyinya. Perarakan itu panjang jua, bendera selendang berkibaran ditiup angin, sorak-sorai anak-anak jangan dikata lagi. Bunyi mercon gemertuk perarakan itu mengeliling kampung itu. 4:30 sampailah perarakan itu di rumah pengantin perempuan.
Syekh Wahab disambut orang lalu dibawa masuk ke dalam rumah, didudukan di atas pelaminan bersanding dua dengan Siti Nurhaida. Anak muda-muda yang melihat pengantin bersanding itu kebanyakan tersenyum simpul, setengahnya bersungut-sungut dalam hatinya. Kebencian hati terbayang sampai ke mukanya. Persandingan kedua mempelai itu menyakitkan matanya. Bisik-bisik mereka itu kedengaran mengatakan kedua pengantin itu tiada sepadan. Tiada tampan guru mengaji itu duduk dengan Siti Nurhaida, misainya yang sangat lebat dan janggutnya yang tak pernah dicukur itu, serta matanya yang selalu dikeceng-kecengkannya itu sekali-kali tak sepadan dengan para Siti Nurhaida yang laksana bulan purnama raya itu. Mukanya yang bujur sirih sepadan benar dengan pakaian pengantinnya itu. Sungguh pun ia janda berhias, tetap juga ia menjadi bintang kampungnya. Setelah selesai kedua pengantin itu bersanding dua dan bersuap-suap nasi menurut kadar adatnya, maka dijamulah sekalian orang yang datang dengan sepertinya. Sesudah perjamuan itu selesai, sekalian jamu bermohon pulang masing-masing ke rumahnya. Sepanjang jalan tiadalah lain yang dipercakapkan oleh anak-anak muda dalam kampung itu, selain daripada mempelai laki-laki yang sepanjang hematnya tiada sekali-kali berpadanan dengan Siti Nurhaida. Kebanyakan anak bujang-bujang sangat sakit hatinya melihat Enci Abbas itu. Apabila anak-anak muda itu bersua sesamanya, kerap kalilah mereka meraba bibirnya dan dagunya sambil pura-pura memutar misai dan mengurut janggut. Dalam pada itu gemuruhlah bunyi gelak tawa mereka itu. Maksudnya berbuat demikian tiadalah lain daripada mengejek-ngejek Enci Abbas yang gila bermenantukan orang Arab berjanggut panjang itu. Mulai daripada waktu itu jadi sebut-sebutanlah misai dan janggut Syekh Wahab, dan menjadi ejek-ejekanlah oleh anak-anak muda dalam kampung itu. Syahdan maka Syekh Wahab pun pindahlah ia ke rumah menantunya itu. Kedua suami istri itu tampak hidup dengan rukun dan damai. 15 hari kemudian daripada hari perkawinan itu, maka pada pukul 5 petang kedengaranlah bunyi tabuh bertalu-talu. Orang kampung kelihatan sibuk pula. Hari itu akhir bulan Sya'ban, petangnya orang akan berlimau dan berlangir, karena hari esoknya mulailah satu hari bulan Ramadan, yakni hari puasa tua. Dalam kampung yang kecil sebagai tempat guru mengaji itu, permulaan puasa itu suatu perubahan yang besar jua. Bulan Ramadan yang mulia itu tetap disambut oleh anak negeri dengan kegembiraan dan keriangan hati. Satu-satu hari menjelang bulan Ramadan itu menjadi perhitungan dan selalu keluar dari mulut mereka itu 21, 22, 23, 7 hari lagi, 6 hari lagi, 5 hari lagi, sampai kepada petang berlimau. Tiada pernah dilupakan oleh mereka, lebih-lebih oleh perempuan tua-tua yang kuat kepada ibadat. Pada 3 hari bulan Ramadan, kelihatanlah di rumah Enci Abbas orang sedang berkemas-kemas. Beberapa buah peti dan bungkusan sudah terikat erat. Tak dapat tidak adalah isi rumah itu akan pergi berlayar. Hal itu sebenarnya lah Syekh Wahab dengan Siti Nurhaida pada esok harinya akan pergi tamasya ke Singapura. Sebagai yang sudah kita ketahui, Syekh Wahab itu datang dari sana. Tak dapat tidak di negeri besar itu ada kaum kerabatnya, sekurang-kurangnya handai tolanya. Jadi patutlah rasanya guru mengaji itu membawa istrinya itu ke negeri itu, bertemu muka dengan mereka itu sekalian. Dalam hal ini Enci Abbas harus dipuji. Sekali-kali tiada ia hendak menahan langkah anaknya dan menantunya itu. Tahu ya rupanya yang anaknya itu sudah milik orang, lagi pula tiada terbayang pada mukanya kesedihan. Bahkan enggan hatinya melepas anaknya yang hanya seorang itu pergi berlayar dengan suaminya yang baru setengah bulan bercampur gaul dengan anak kandungnya itu.
Kepercayaannya kepada menantu barunya itu sempurna penuh, berlainan halnya dengan kebanyakan isi kampung itu yang kerap kali tiada mengizinkan anaknya dibawa oleh suaminya pergi ke negeri asing. Apalagi sebagai hal guru mengaji itu orang lagi baru kawin dalam 100 payah seorang. Sepanjang kata Syekh Wahab, pada 27 hari bulan puasa ini ia dengan istrinya itu akan tiba kembali. Pada esok harinya diturunkanlah sekalian barang-barang dan perbekalan itu semuanya ke dalam sebuah peraih besar. Tatkala matahari sedang naik, turunlah guru mengaji itu dengan Siti Nurhaida, diiringkan oleh berpuluh-puluh orang dari rumah Enci Abbas. Dengan ini, 2 kalilah Siti Nurhaida meninggalkan kampungnya. Awal bermula ia dahulu berlayar dengan kekasihnya Sitaram, waktu fajar hampir menyingsing. Ini sekali pula dahulu ia meninggalkan kampung dibuat orang sebagai binatang buruan. Sekarang ini diantar-antar sebagai anak raja. Alangkah besar bedanya itu. Setelah sekalian orang yang mengantarkan itu turun kembali ke darat, dibukalah tali tambatan peraih itu. Dengan perlahan-lahan rengganglah peraih itu dari jambatan tambatannya. Layar ditarik, jeep dipasang, maka sebagai ditembus melancarlah peraih itu meninggalkan pelabuhan. Di haluan peraih itu di atas geladak kelihatan Syekh Wahab dengan Siti Nurhaida berdiri berdekat-dekatan sambil melambai-lambaikan sapu tangannya ke arah darat. Di daratan tampak Enci Abbas dengan istrinya serta sekalian orang mengantar itu melambai-lambaikan kainnya kepada kedua orang yang dalam peraih itu. Sungguh pun perceraian itu tak lama tanpa jua Ibu Nurhaidah bermuram durja karena berpisah dengan anak kesayangannya itu. Pada 27 hari bulan Ramadan, pagi-pagi hari kelihatanlah dari jauh sebuah peraih datang menuju kampung kesayangan Sitaram dahulu. Makin lama makin dekat jua. Dari jauh anak-anak sudah bersorak-sorak mengatakan, "Peraih Tuan Guru sudah datang, peraih Tuan Guru sudah datang." Di pangkalan orang telah ramai pula akan menyongsong guru mengaji dengan istrinya itu. Sedang beberapa saat kemudian rapatlah peraih itu ke pangkalan lalu bertambat. Enci Abbas dengan istrinya melompat masuk ke dalam peraih, pergi mendapatkan anak dan menantunya yang sudah bersedia akan menyongsong orang tuanya itu. Peraih itu penuh pula dengan orang, bisik-bisik anak muda-muda belumlah hilang rupanya karena selalu juga kedengaran perkataan. Si lebat misai dan si panjang janggut, si lebat misai dan si panjang janggut. Bisik-bisik itu diiringi pula oleh senyum yang asam, kemudian sekali-kali kedengaran gelak terbahak-bahak. Boleh jadi Syekh Wahab tiada tahu akan dirinya menjadi gamit-gamitan orang muda-muda dalam kampung itu. Karena jika diketahuinya tak dapat tiada, ia akan menghias dirinya, menggunting misainya, dan memperpendek janggutnya yang amat lebat itu. Maka jika sekiranya misainya itu diperpendek dan janggutnya itu didangdan sedikit, tak dapat tiada tampan juga rupanya guru mengaji yang rendah itu, dan tiadalah agaknya jadi ejek-ejekan amat bagi anak-anak muda dalam kampung itu. Jika sekiranya Syekh Wahab itu orang lasak, artinya suka bertandang ke sana kemari, tak boleh tidak lebih lagi halnya. Untunglah sebagai orang alim tiada ia suka yang demikian. Ia mau bersunyi-sunyi, jarang keluar dari rumahnya jika tiada perlu amat. 3 hari kemudian daripada kedatangan peraih Tuan Syekh itu, kedengaran pula bunyi tabuh berdebur-debur. Anak-anak tampak pula berkeliaran ke sana kemari dengan riangnya. Serombongan orang tampak berjalan-jalan ke sana kemari. Hari itu 30 Ramadan. Esok harinya orang akan berhari raya pula. Pekarangan Enci Abbas orang hartawan itu, demikian pula rumahnya telah dihiasi dengan sepertinya. Kiri kanan jalan masuk ke rumah itu diberi bergabak-gabak daun kelapa yang masih muda. Dalam kamar besar di ruang tengah
telah terbentang tabir aneka warna, tikar permadani yang mahal-mahal harganya sudah terhampar. Dalam dusun itu rumah Enci Abbas masuk kelas 1, sekalian itu diperbuatnya berlebih-lebihan karena ia tahu jamunya akan banyak datang menjelang menantunya itu. Apalagi martabatnya rasa bertambah karena sinar menantunya itu sampai juga kepadanya. Semalam-malaman itu kedengaran bunyi petasan berdentum-dentum, tiap-tiap rumah terpasang tanglung dan lampu hingga terang benderang rupanya kampung yang terpisah itu. Malam itulah suatu masa yang jarang dapat dilupakan oleh orang kampung, lebih-lebih oleh anak-anak. Waktu fajar sidik baru menyingsing, tiap-tiap rumah telah terbuka pintunya, asap di dapur telah mengepul, sekalian ahli rumah bergagap-gagap menjerangkan cerek dengan periuknya. Raja Siang telah keluar dari peraduannya, keluar dengan kekerasannya ke seluruh dunia, ia memancarkan sinarnya. Rupanya sangat indah, kuning bercampur merah, sedikit pun tiada bernoda. Seakan-akan ia turut bergirang hati menyambut kedatangan saudaranya Idul Fitri, yang hanya sekali setahun berjabat tangan dengan Maharaja Siang itu. Orang tua-tua, anak muda-muda, sampai-sampai kepada anak-anak kecil telah tampak beriring-iring menuju masjid. Di sana tampak berbaju biru, di sini kelihatan berkain kuning, satu-satunya gemerlapan rupanya kena sinar matahari itu. Sejurus kemudian tampak pula serombongan orang tua-tua, kebanyakan berjubah panjang dan berserban aneka warna. Di tengah-tengah orang banyak itu tampak Syekh Wahab, memakai jubah kain anggore yang merah tua. Di ketiaknya terselip sebuah kitab khotbah terbungkus dengan kain putih. Sungguh pun hari masih pagi, tetapi Tuan Guru itu telah menudungi kepalanya dengan serban kuning. Jalannya tunduk saja, jarang ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Begitulah tertib orang alim. Setelah sekalian orang hadir dalam masjid, lebih kurang pukul 8 pagi, mulailah orang sembahyang hari raya. Syekh Wahab menjadi imam. Sekali ini masjid itu penuh sesak, tak pernah seramai ini. Lepas sembahyang naiklah Syekh Wahab ke atas mimbar. Tuan Guru mengaji itu menjadi khotib pula dengan kain putih pembalut kitab khotbah itu. Ia menudungi kepalanya dan membalut lehernya ketika khotib itu telah berdiri di atas mimbar. Yang tampak hanya mukanya saja, kain pembungkus itu tampak menggelembung tentang dagunya karena ditongkat oleh janggutnya. Melihat hal itu, setengah anak muda-muda yang hadir di situ tersenyum, setengahnya mencubit kawannya yang hampir padanya. Rupanya darah muda yang mengalir di seluruh tubuh mereka lebih kuasa daripada iman yang ada di dadanya. Demikianlah kebanyakan orang di dunia. Syekh Wahab menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunyi senyaplah dalam masjid itu. Syekh Wahab terus berkhotbah, bermacam-macam pengajaran dan nasihat diperdengarkannya kepada majelis itu. Sekalian yang mendengar tunduk berdiam diri, agaknya masing-masing insaf akan dirinya. Satu-satunya tanpa orang tua yang mendengarkan khotbah itu menyapu air matanya dengan serban yang dipakainya. Tak boleh tidak timbullah kesedihan dan ketakutan hatinya mengenang-enangkan apakah bagian yang dideritanya kelak di yaumul mahsyar. Karena sebagai yang telah diketahuinya ia pun sudah tua benar. Maka pada adatnya tiada lama lagi sampailah ia kepada janjinya. Hal itu taklah menjadikan keheranan karena di hari baik dan bulan baik itu perasaan duka dan suka mudah berganti-ganti. Sebentar gelak, sebentar menangis, saat itu makin sunyi. Batuk dan dehem tak kedengaran, khotbah hampir habis, doa khotbah sudah dibaca. Sekalian orang menadahkan tangan memohonkan rahmat kepadanya. Ketika Syekh Wahab telah habis membaca khotbah, ia melangkah naik ke tingkat atas mimbar itu. Perbuatan khotib itu mengherankan majelis. Seorang pun tak ada yang berdiri, semuanya memandang Tuan Syekh itu. Di mata masing-masing terbayang tanda keheranan. Syekh Wahab membukakan penutup kepalanya, kain penudung itu dibentangkannya, kemudian digantungkannya, diperbuatnya
bertabir di hadapannya. Syekh Wahab terlindung dari mata orang banyak, sekalian yang hadir tampak menganga, ketakjuban dan keheranan tertulis di muka mereka itu. Perbuatan khotib ini belum pernah dilihat oleh mereka selama hayatnya. Semuanya rasa bermimpi. 5 menit kemudian daripada itu Syekh Wahab merenggutkan kain pengampal tadi. Orang banyak memekik dan berteriak. Masjid itu bagaikan pecah bunyinya. Tuan Syekh itu tak berjangkut lagi. Dagunya licin, tiada berambut barang sehelai. Di atas bibirnya tiada tumbuh sehelai misai pun. Rupanya bertukar sekali, jauh bertambah muda. Dahulu ia Syekh Wahab, sekarang ini si Taram, anak angkat batin kampung itu yang menjadi buruan beberapa tahun lamanya. Sebagai anak panah yang lepas dari busurnya, sekalian anak muda-muda itu menderu mendapatkan Syekh samaran itu. Masing-masing berebut-rebutan dahulu mendahului, berjabat tangan dengan orang yang baru menjelma itu. 6 bulan kemudian daripada hal yang terjadi ini, kelihatan orang ramai-ramai pada sebuah perumahan baru dekat masjid dalam kampung yang tersebut. Masing-masing mereka itu sedang asik mengerjakan pekerjaannya. Ada yang menaruh balok, ada yang mengetam papan, masing-masing dengan ragamnya. Dalam orang banyak itu tampak Encik Abbas menjadi tua pekerjaanan itu. Jika tetap kita bekerja sebanyak ini, tak dapat tiada dalam sebulan ini dapatlah anakku si Taram itu diam di sini. Demikian perkataan yang keluar dari mulut Encik Abbas. Mudah-mudahan bertambah lekas, bertambah baik, jawab orang banyak itu. Atas semupakat orang kampung itu, si Taram dijadikan guru mengaji dan imam dalam kampung itu. Oh, tamat pemirsa. Dicukupkan sekian, kisah kasih tak terlarai. Karya Bapak Suman Hasibuan. Semoga beliau di alam kuburnya mendapatkan kenikmatan dari Sang Maha Pencipta, berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga malam besok bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.